Selamat pagi, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari critical review kita chapter 5 yaitu dengan buku The End of Marketing dengan judul Analisis Kegagalan Garuda Indonesia dalam Membangun Hubungan dengan Pelanggan di Era Digital. Ada Putri Amelia dan juga Rindika Prania Sarman. Nah, untuk di bab 1 ada ringkasan chapter 5. Jadi pada chapter 5 ini Carlos Gil menjelaskan bahwa pemasaran modern itu diibaratkan seperti kita mencari pasangan di Tinder, yaitu hubungan antara brand dan juga pelanggan harus dibangun secara personal dan juga interaktif. Media sosial itu bukan hanya tempat untuk sebagai promosi, tetapi juga sebagai sarana untuk kita bisa membangun engagement. Selain itu, storytelling juga dianggap penting karena lebih mampu menciptakan hubungan emosional dan juga kepercayaan pelanggan seperti user generated content. Selanjutnya ada poin utama Carlos Gil ini adalah pemasaran modern tidak hanya fokus untuk hanya menjual produk, tetapi gimana cara membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Melalui analogi Tinder, Carlos Gil ini menggambarkan bahwa konten brand itu yang menarik akan membuat pelanggan tertarik atau swipe right, lalu engagement dan interaksi akan membentuk koneksi hingga akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan. Next ada bab 2 yaitu profil Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia ini merupakan maskapai full service dengan citra yang premium. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini perusahaan tuh menghadapi berbagai masalah seperti krisis reputasi, komunikasi digital yang kurang, serta customer experience yang belum konsisten. Hal ini tuh tersebut mempengaruhi citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Nah, untuk selanjutnya ada analisis permasalahan. Jika kita kaitkan dengan teori Carlos Gil, Garuda Indonesia ini bisa dinilai belum mampu berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan pelanggan. Jadi komunikasi di media sosial masih terlalu formal, engagement pelanggan belum maksimal, dan UGC-nya atau user generated content-nya itu belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, banyak keluhan-keluhan terkait pelayanan dan juga keterlambatan penerbangan yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Oke, next. Oke, selanjutnya pada bab 3 ada three-step management intervention. Kita merancang beberapa solusi. Ada 3 poin. Yang pertama ada diagnosis itu mengidentifikasi akar masalahnya. Yang kedua ada intervention itu pelaksanaan strateginya untuk perbaikan komunikasi. Dan yang terakhir itu ada evaluation untuk pengukuran efektivitas strategi melalui analisis engagement. Nah, untuk step satunya itu, kami menemukan 3 akar masalah. Yang pertama itu penurunan kepercayaan publik, yang kedua komunikasi digital yang terlalu formal, dan yang terakhir itu customer experience-nya belum konsisten dan masih menuai keluhan. Pada step 2, ada intervention stage-nya itu ada 4 langkah intervensi yang kami rekomendasikan. Yang pertama ada perkuat storytelling, yang kedua tingkatkan interaksi melalui respon aktif, yang ketiga, memanfaatkan UGC dengan pelanggan berbagi pengalaman positif mereka. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi customer experience. Lalu pada step 3-nya ada evaluation stage. Setelah strategi dijalankan, ada evaluasi yang dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu analisis engagement media sosial. Yang kedua, analisis sentimen publik. Yang ketiga, survei kepuasan pelanggan melalui NPS atau CSAT dengan Customer Satisfaction Score. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas program. Nah, pada bab 4 ada argumen dari kami mengenai study case ini. Kelebihan dari teori tersebut, mereka sangat relevan untuk era digital yang dimana media sosial menjadi utama dalam pembentukan persepsi merek. Yang kedua, engagement autentik terbukti efektif membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, ada konsep UGC sangat aplikatif untuk pelanggan dalam berbagai pengalaman positif. Lalu ada pendekatan humanis dalam komunikasi sesuai dengan perubahan ekspektasi. Lalu ada beberapa keterbatasan teori yang telah kami temukan. Yang pertama itu teori ini kurang mempertimbangkan perbedaan karakteristik industri. Yang kedua, kepercayaannya menurun akibat pengalaman buruk langsung yang tidak dapat dipulihkan. Lalu industri penerbangan, keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan tetap menjadi faktor utama keputusan pembelian. Dan yang terakhir, komunikasi digital harus selalu dibarengi perbaikan kualitas layanan agar kepercayaan terbentuk secara keberlanjutan. Oke, kesimpulan dari permasalahan ini, teori Carlos Gil ini memang relevan dan kuat untuk era digital. Tapi kami melihat ada keterbatasan ketika diterapkan di industri penerbangan, mulai dari pengalaman buruk langsung kepada pelanggan seperti delay, dan pelayanan tidak konsisten yang tidak bisa dipulihkan hanya lewat konten media sosial yang bagus. Kepercayaan pelanggan hanya akan kembali jika strategi digital dibarengi dengan perbaikan layanan yang nyata, dan itu kombinasi yang menghasilkan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.